Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vespa Racing 82 gas ke. Oke guys, gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja. Oke guys, ini di video kali ini gua mau ngasih masukan yang sederhana lah untuk kawan-kawan semua, khususnya pecinta mesin kanan guys. Nah ini guys, ini yang gue pegang blok silinder. Nah ini blok dan motor bukan yang original dari Vespa atau bawaan mesin tersebut. Ini original toko dan motor. Oke guys, ini blok yang gue pegang. Kalau kita ngebahas masalah motor 2 tak, tapi ini khususnya Vespa, tapi sebenarnya sama aja sih guys. Ntar gua di next video gua mau bikin lagi masalah yang barusan gua ngomongin guys. Nah ini gua hanya untuk mengulas untuk kalian yang suka memporting guys. Coba sini deketin. Untuk kalian yang suka memporting guys, ya. Gua hanya bisa kasih saran sama kalian guys. Ini yang gua tunjuk guys. Ini lubang inlet transfer guys. Kiri kanan ini lubang inlet transfer guys. Ini namanya boost pot. Ini namanya boost pot. BOOST pot. Dan ada juga yang ngomong lubang bilas, ada juga ngomong seperti gua pernah bilang ini lubang angin. Kenapa sih boost pot? Karena si boost pot ini dia mendorong bahan bakarnya itu lebih cepat guys. Jadi push itu guys, paham nggak? Push. Jadi ini juga cepat, cuman ini yang lebih cepat. Nah, kenapa gue bisa ngomong kayak gitu guys? Oke guys, nih tuh kan jatuh. Ini guys, nih di dalam ini gue balikin dulu guys. Nah ini inlet pot. Oke. Inlet pot. Ini kiri kanan kan? Sama kayak ini. Inlet pot. Nah. Ini standar ya, belum di porting standar. Cuma standarnya standar dan motor. Gua nggak ada bahan lagi blok yang orinya karena udah di porting semua guys. Mungkin ntar di next kalau gua dapat blok standarnya Vespa yang ori belum di porting, ntar gua kasih perbandingannya guys. Ini gua nggak ngomongin masalah rumus atau hitungan dulu guys ya. Gua mau bahas masalah yaitu tentang dikala kita mau porting itu apa yang harus kita pahami guys ya. Nah ini inlet pot. Oke. Nah ini exhaust guys. Ini exhaust atau lubang knalpot. Nah untuk Vespa sendiri itu masuknya aliran bahan bakar kalau Vespa standar itu dari isapan atau pengisapan guys, yang dibilas oleh kruk as. Dibilas oleh kruk as, didoronglah atau dibuanglah ke aliran dinding si crankcase. Dan crankcase tersebut
bentuknya pun sama seperti ini guys, sama seperti ini guys. Nah jadi pada intinya gini guys, kalau kalian ingin porting memporting guys ya, kalian itu, kita jangan dulu ngomongin rumus lah guys. Kita jangan, gua nggak bakal ngebahas dulu rumus atau hitungan. Dan ada rumus, ada dail, itu pakai busur guys ya. Dan ini gua mau ngebahas atau mengulas apa sih yang harus di porting, gede atau kecilnya. Sebenarnya bukan gitu guys. Gini guys, kita pahami dulu ukuran dan bentuknya yang kita mau porting. Misalkan ini blok ini nih, kita pahami dulu guys. Contohnya kita lihat dulu dari bentuk dan potnya yang di dalam ini guys, kita pahami dulu nih. Porting itu apa guys? Gue pribadi nih guys ya, porting itu untuk memperlancar aliran bahan bakar ke depan atau ke sini ketika diledakkan. Nah, kalau kalian itu porting asal gede, liner sampai dihabisin, sampai ininya dicoak-coak kayak motor Fish Air atau motor Jepangan, buat apa guys? Ini Vespa udah kayak gini guys. Jadi pada intinya berbijaklah guys, sesuaikan dengan kebutuhan yang kalian, atau ini tuh banyak guys. Selain ini digedein, kita itu harus perhatikan dinding rengkes tersebut. Kalau ini gede, misalkan contohnya kita ngambil sini, ini kan tipis guys ya, ini tipis nih, ini sekitar 3 mili guys. Kita ambil misalkan 1 mili guys, berarti sisa 1 mili guys. Apakah mungkin tuh si Vespa kayak ngejar ninja guys, yang lubang inletnya itu di atas 32? Mungkin nggak kira-kira guys? Jadi pada intinya, ini pabrikan ini yang bikin Vespa atau blok Vespa ini udah diatur sedemikian rupa guys. Jadi kalau kita pengen ngegedein bagus, tapi kita cari dulu polanya. Dan yang paling penting alirannya itu kemana guys? Alirannya itu kemana dulu guys? Ini kita perhatikan dari sini, dari liner ini kemana dia larinya guys. Nah, jangan sampai guys, ini jangan sampai posisi ini inlet pot ini masuk ke sini guys, ke exhaust. Yang ada motor boros, nggak bakal ada larinya guys, percuma. Jadi banyak gua ini juga mengulas, karena gua juga banyak teman, dan ada yang sebagian komen nanyain, bang itu gimana masalah inlet. Dan inlet ini sebenarnya sederhana guys, tapi tidak sesederhana yang kalian pikirkan gitu. Karena portingan juga sangat-sangat untuk mempengaruhi. Karena untuk portingan lurus aja guys, kita hanya bisa untuk menjangkau di sini. Makanya diperlukan untuk portingan yang bengkok guys, untuk ngejangkau yang di sini guys. Nah ini ada yang bengkok guys di sini nih. Dinding liner ini harus bener-bener tahu arahnya kemana guys. Nah, ini buspot guys. Gua tadi ngomongin buspot guys. Nah, buspot ini guys. Nih, buspot ini guys. Ini usahakan bener-bener langsung ke depan guys, ke busi. Nah, ini guys. Nah tadi juga ada yang nanyain temenya, katanya mendem harus kayak gimana bang gitu kan. Oke, sekalian gue bahas, semoga bisa bermanfaat juga
untuk kawan-kawan semua. Nih ini TMB guys, kelihatan pun. Nah belum mau miring. Nah gini guys, ini posisi inlet pot kiri kanan, ini bus pot ya. Ini posisi yang turun, yang bakal didorong sama piston ke TMA. Posisi piston ini yang bakal ngedorong ke TMA guys, si bahan bakar tersebut. Nah kalau misalkan ini posisinya agak mendem gini, tuh ada celah tuh sekitar 1 mili guys, tuh ya kan. Otomatis guys kalau ditambah packing di sini, nah bakal nambah maju dia kan, bakal nambah maju gini. Nah patokannya kalau versi gue guys, usahakan ini packing pakai yang 1 mili guys, kalau untuk pengen main aman. Kalau misalkan bloknya emang ori, yang sering-sering gue pakai itu biasanya packing 0,5 itu udah pas banget guys di dinding piston sama inlet. Dan yang kalian perhatikan, ini nggak boleh gini juga guys, si lubang exhaust tertutup walaupun sedikit, karena skemanya gini guys ya. Ini hanya untuk contoh aja guys. Ini ketika TMA guys, TMA ya. Nah usahakan TMA ini sejajar mungkin gitu. Nah makanya guys, gimana caranya kita TMA bener-bener rata. Makanya kita perhatikan juga dari posisi TMB yang ke crankcase ini, karena gimana kita mau ngejar juga susah guys kalau ininya nggak ketahuan. Makanya ini harus diukur dulu guys, ini harus kayak itu. Nah, terus ketika ini udah bener-bener rata dan TMB nya udah bener-bener buka semua, nah ini yang pelengkapnya guys, karena percuma juga. Kebanyakan tuh kasus yang untuk Vespa nih ya guys, yang sampai si pistonnya nempel ke sini, akhirnya ngelitik, akhirnya berisik. Nah untuk piston ini gua pakai piston king ini karena untuk tune up. Nah ini jadi skemanya gini guys, Dep. Ketika ini TMB bener-bener udah rata ya, nah si aliran bahan bakar masuk sini cos, masuk sini cos barengan, tapi guys cos barengan cos. Nah yang lebih cepat nyampe itu yang mana guys? Yang ini namanya boost pot guys, makanya namanya boost pot ini. Kenapa cepat sampai atau lebih cepat? Karena dia itu lurus guys. Tuh lihat, oh ya kan, oh. Nah kalau inlet ini dia tuh belok guys, nih belok sini, belok. Kalau inlet itu belok, sedangkan kalau boost pot ini dia langsung cus. Nah dan ntar gua ulas juga masalah boost pot, untuk gimana sih dia untuk bener-bener maksimal kemana boost pot itu. Nah ntar gua di next mungkin bakal bikin juga videonya. Nah ini gua hanya untuk teori aja guys ya, teori sederhana, semoga emang bisa bermanfaat aja guys. Dan ketika si campuran bahan bakar udah masuk, pus. Nah ini TMB guys, didorong lah sama piston guys.
ketika udah ditembak, menurut kalian apa guys? Nah, di sini lah guys. Ini ketika udah tembak tadi ya. Ini busi nih, barat busi nih. Udah busi nih. Nih, udah busi guys. Busi ya. Ngeluarin api nih kan. Pas ngeluarin api, otomatis dia bakal meledak. Puh. Meledak. Di sini ngumpul nih. Bahan bakar yang didorong oleh piston tadi. Bahan bakar yang didorong sama piston ini. Begitu sampai sini guys. Puh. Gimana guys? Otomatis dia langsung tuh. Nah, itu kan. Terus balik lagi. Nah, ketika balik guys, nah, tadi yang gue ceritain tadi, ketika balik terus balik. Nah, dia itu makanya ada derajatnya guys, dan langkahnya yang banyak istilahnya yang di dalamnya yang benar-benar istilah untuk bukan hanya ini aja guys. Gitu. Ntar gue ulas juga. Nah, ini ketika udah didorong sama tadi peledakan dari depan ini, dorong dia. Nah, gini guys. Nah, baru keluar ke lubang knalpot guys. Dus. Ngerti orang guys? Nah, jadi pada intinya ketika ini udah kebuang, otomatis di sini udah stand by bahan bakar yang barusan gue jelasin itu guys. Jadi untuk porting guys, kita harus memahami dulu bloknya si Vespa ini, dan tujuan digedein tuh mau apa, performa kah ataukah emang mau kebut atau memang mau boros doang bensin. Nah, itu jadi berbijaklah guys, jangan asal porting. Dan untuk poin yang emang yang harus kalian jaga, kalian harus bener-bener guys ngejaga pola atau bentuk dari si orinya blok Vespa tersebut. Gimana caranya? Usahakan kalian porting bukan hanya permukaan aja. Ketika di dalam ini kalian harus bener-bener. Nah, ini kan siku nih, nyiku nih. Mungkin bahasanya beda, kalau di gua nih nyiku namanya. Nah, posisi di dinding ini gimana caranya itu sama guys. Dan mata portingan itu bener-bener jangan satu guys, nggak bisa satu mata portingan itu, banyak guys. Jadi ada fungsinya masing-masing guys. Nah, bentuknya tuh harus bener-bener sama guys, gede tapi sama kayak gini itu bentuknya. Dan untuk ke dalamnya kalian harus bisa memahami ini, untuk ke dalam ini kemana alirannya, jangan asal porting guys. Oke. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf kalau emang dari kata-kata atau kalian kurang memahami dari apa yang gua omongin atau gua bahas. Dan untuk mungkin ada yang di luar sana yang istilahnya lebih bisa mengedukasi atau penyampaiannya lebih enak. Gua pribadi emang kayak gini, seperti ini, gua padanya. Gua tidak ada unsur untuk istilahnya menjatuhkan atau menggurui guys. Gua hanya apa yang gua dialami selama emang gua main di Vespa guys ya. Gua selalu istilahnya bereksperimen. Gua selalu
gimana caranya untuk yang benar-benar terbaik guys. Dan pada intinya semua yang gua laluin itu ternyata yang lebih enak itu dari motor Vespa. Sesuaikan dengan kebutuhan kita guys, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita mau bikin apa sih? Masa kita mau bikin bala-bala jadinya bolu? Nggak mungkin kan. Pasti ada, selain blok pasti ada komponen-komponen yang harus bener-bener kita pikirkan guys. Oke guys ya, mungkin cukup di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf, gua bukan niat untuk menggurui. Ini hanya share pengalaman. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di next, kemarin gue mau lanjutin part 3 dari garapan mesin tune up, no aftermarket guys ya. Ntar gue mau tes lari insya Allah, tapi belum ada planning untuk sekarang. Oke guys, salam Vespa Racing 82, gas ke.